Ada perasaan bahagia bisa kumpul sama keluarga, karena kan banyak di luaran sana orang-orang juga yang di perantauan, contohnya nggak bisa Ramadan sama keluarga. Momen-momen apa aja sih yang menarik ataupun yang sungguh luar biasa yang ingin di-share kepada teman-teman di bulan Ramadan? Aku tuh juga tipikal orang yang lebih mengutamakan keluarga lah daripada ketimbang bersama teman-teman ya. Aku juga sangat senang banget karena di bulan Ramadan itu menunya tuh bervariasi ya. Benar. Nah, salah satu menu favorit aku tuh Pernah alhasil ketinggalan tarawih karena aku tipikal orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Talk Eldo Class. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali spesial edisi Ramadan. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber yang sangat menginspirasi. Ia adalah Nazia Lidiana. Halo Nazia. halo Bang. Gimana Nazia kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, Nazia, apa nih kesibukan saat ini? Kesibukan saat ini di bulan Ramadan aku sibuk kerja, terus juga ngajar. Ya, itu aja sih. Oh, kerja, kemudian ngajar juga ya. Benar. Nah, ya. Jadi benar-benar masih produktif ya kegiatan di bulan Ramadan kali ini. Nah, Nazia, kalau kita bahas tentang Ramadan, nah tentunya Ramadan ini adalah momen yang sungguh luar biasa ya. Nah, karena ditunggu-tunggu oleh semua umat Muslim di dunia, dan tentunya ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan hanya di bulan Ramadan. Nah, Nazia sendiri, apa aja sih kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan? Kalau dari pribadi aku sendiri, biasa ya, tadarus, terus juga sholat tarawih. Itu kan salah satu hal yang biasa dilakukan di bulan Ramadan dan gak kita lakuin di bulan-bulan berikutnya. Jadi aku tuh kalau bulan Ramadan usahain bisa ngikutin semua itu, tadarus, tarawih, diusahain ya, walaupun sibuk tetap untuk mengikutinya. Oke, nah jadi benar teman-teman ya. Jadi ada beberapa ibadah yang kita temukan pada saat bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Nah, kemudian ada ibadah-ibadah lain yang bisa kita tingkatkan. Nah, gimana perasaan Nazia nih pada bulan Ramadan kali ini? Pastinya senang ya Bang, karena di Ramadan kali ini alhamdulillah Allah masih bagi kesempatan kita untuk bisa ketemu. Kan belum tentu gitu di bulan berikutnya atau di Ramadan berikutnya kita ketemu lagi sama bulan Ramadan. Jadi pastinya ada perasaan bahagia bisa kumpul sama keluarga, karena kan banyak di luaran sana orang-orang juga yang di perantauan, contohnya nggak bisa Ramadan sama keluarga. Nah, benar banget ya. Jadi momen bersama keluarga itu adalah momen yang luar biasa, apalagi di bulan Ramadan kita sering banget ada yang tidak bisa kumpul bareng sama keluarga. Nah, seperti aku nih, jadi aku harus kerja jauh dengan orang tua, kemudian momen bersama keluarga itu hanya waktu-waktu tertentu, jadi waktu libur dan waktu mau mendekati lebaran. Tapi ya itu namanya konsekuensi ya, ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan dan kebetulan sedang ditugaskan tidak dekat dengan orang tua, maka kita harus memanfaatkan waktu tersebut dengan baik ya, bersama keluarga. Nah, kalau Nazia sendiri, momen-momen apa aja sih yang menarik ataupun yang sungguh luar biasa yang ingin di-share kepada teman-teman di bulan Ramadan? Momen dari aku sendiri yang paling menarik itu buka bersama, terus juga tarawih. Kalau buka bersama tuh kan kumpul-kumpul sama keluarga. Aku tuh juga tipikal orang yang lebih mengutamakan keluarga lah daripada ketimbang bersama teman-teman ya. Jadi kalau momen menariknya itu kumpul sama keluarga. Terus juga makan buka puasa itu kan bermacam-macam menunya. Kalau Abang sendiri? Oke, nah aku juga sangat senang banget karena di bulan Ramadan itu menunya tuh bervariasi ya. Benar. Nah, salah satu menu favorit aku tuh tahu goreng. Nah, tapi aku sukanya adalah tahu goreng yang memang aku buat sendiri atau ibu aku buat. Ya, jadi nggak tahu kenapa ya. Ketika beli di luar itu pertama kadang belinya terlalu berlebihan kayak gitu. Jadi kita kadang tidak bisa konsumsi banyak kayak gitu. Jadi kalau kita buat sendiri tuh ya buatnya secukupnya aja nih, buatnya berapa kemudian habis ya langsung dimakan. Dan itu biasanya sebagai makanan yang aku konsumsi pada saat buka. Nanti setelah taraweh baru makan nasi. Nah, itu kebiasaan aku sih. Nah, terus juga kalau pada saat bulan Ramadan itu begitu banyak nih teman-teman. Mungkin Nazia juga ngerasain.
teman-teman alumni SMP, SMA itu sering banget ngajak ayo bukber ya bukber. Nah, tapi kita lagi-lagi kembali kepada pribadi masing-masing sih. Kalau aku biasanya tidak semuanya aku ambil kesempatan untuk buka bareng sama teman. Biasanya ada momen memang oke, buka sama keluarga, kemudian ada momen ini perlu banget untuk buka bareng sama teman itu. Jadi nggak semuanya ajakan itu diambil atau kita selalu buka di luar, kan gak enak nih sama keluarga kayak gitu. Nah, Nazia sendiri kan tadi Nazia udah bilang ya lebih milih bareng keluarga. Nazia sendiri pernah nggak buka bareng sama teman-teman? Pernah. Alhasil ketinggalan tarawih karena aku tipikal orang yang berusaha ngejar, bukan ngerasa lebih baik, tapi kalau tarawih tuh emang bener-bener sayang banget. Jadi ada di satu momen aku ikut bukber sama teman-teman. Itu biasanya kan bukber dari sore ya, terus pulangnya tuh sekitar jam 7-an. Sedangkan di tempat aku sendiri, tarawih itu dimulai jam 7-an. Jadi dari tempat bukber itu udah ngebut buat ngejar tarawih. Jadi pulang ke rumah, nggak pulang lagi, langsung ke masjid untuk tarawih. Nah, itu salah satunya ya yang aku juga kadang hindari kayak gitu. Jadi memang terkadang kita keasikan ngobrol sama teman-teman sehingga kita lalai. Terkadang maghribnya juga kita terlambat. Sudah gitu pada saat sudah sampai rumah, kemudian mau taraweh sudah ketinggalan kayak gitu. Itu adalah salah satu alasan aku juga sih malas untuk ikut buka bareng sama teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya buka barengnya itu dekat dengan masjid, itu kadang jadi pertimbangan sih. Nah, jadi habis buka langsung sholat maghrib, nanti tarawihnya di masjid itu juga gitu. Itu biasanya lebih mau lebih milih yang di masjid karena ada kesenangan sendiri. Jadi kayak lebih jadi pertimbangan sih. Kalau dekat sama masjid nggak masalah, tapi kalau jauh itu kayak mikir lagi nantilah. Apalagi biasanya tempat buka yang dipilih tuh jauh dari rumah kayak gitu, di kafe-kafe yang lagi happening banget kayak gitu. Dan belum tentu di kafe itu kan ada menyediakan tempat sholat. Bener banget, tidak semua kafe menyediakan tempat beribadah kan. Hanya kafe-kafe tertentu memang memfasilitasi, dan bahkan kalau buka bareng itu biasanya ngantri ya. Nazia sendiri pada saat Ramadan, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari proses Ramadan itu sendiri? Pelajaran yang bisa kita ambil ya, kita semua ambil di bulan Ramadan itu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar. Karena kalau menurut aku biasanya kalau orang itu lapar, tingkat emosi itu semakin bertambah. Jadi di bulan Ramadan tuh selain diuji kita nggak bisa makan, diuji juga kesabaran kita, bagaimana kita menghadapi suatu masalah yang benar-benar kadang-kadang memakan energi kita. Jadi saran aku sih biasanya kurangin lah marah-marahnya gitu. Bener banget. Nah, jadi memang Ramadan itu adalah membuat kita semakin sabar ya, semakin sabar. Kemudian kita juga belajar untuk saling berbagi. Nah, begitu banyak ya kegiatan-kegiatan kita, misalnya dari taraweh, tadarus, kemudian ada buka bersama, sahur. Pasti istirahat kita akan bukan berkurang sih, kayak menyesuaikan ya di bulan Ramadan. Nah, Nazia sendiri, gimana supaya tetap produktif di bulan Ramadan? Biasanya supaya tetap produktif, banyakin minum air putih, karena itu kan penting banget. Kalau kita dehidrasi kan bisa bahaya. Itu juga mengacung pada ketindakan kita, jadinya bagaimana kita menjalani hari-hari. Jadi kalau pas bulan Ramadan tuh usahain tetap produktif, jangan bermalas-malasan, karena kalau kita semakin bermalas-malasan atau nunggu waktu buka puasa misalnya, itu rasa laparnya tuh semakin menumpuk dan terus bertambah gitu. Jadi banyakin produktif. Oke, nah jadi teman-teman, biasanya kalau kita nungguin itu akan begitu menjadi terasa lama ya. Kayak ini kok masih jam 2 ya? Tungguin lagi masih jam 3, tungguin lagi masih jam 4. Tapi ketika kita tidak menunggu, itu akan tidak terasa lama. Kemudian kita bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif, dan kita juga bisa produktif dengan memanajemen waktu istirahat juga. Nah, Nazia sendiri, gimana cara mengatur istirahatnya pada saat bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan pastinya itu paling produktifnya itu malam. Soalnya kan kita harus tarawih, terus habis tarawih tadarus. Cara aku manajemennya itu
jam istirahat, misalnya waktunya istirahat, ya aku istirahat. Kayak selesai tadarus, itu tuh benar-benar full istirahat, nggak usah lagi main HP, nggak perlu lagi scrolling. Terus juga kalau pagi itu selesai sahur itu tadarus. Terus setelah tadarus beres-beres rumah, biasalah kan perempuan. Jadi teman-teman, kita juga harus memanage istirahat kita, apalagi yang pekerja nih, biasanya harus tetap bekerja, kemudian kita harus memanage waktu istirahat. Nah, kalau misalnya ada kesempatan untuk istirahat siang, tidur sebentar, tapi benar-benar tidur, tidak sambil main handphone. Itu adalah salah satu tips yang bisa kita terapkan buat para pekerja ya. Nah, kalau Nazia sendiri, apa sih makanan favorit pada saat bulan Ramadan? Makanan favorit aku itu, kalau makanan ya, aku tuh paling suka soto buatan ibu ya. Karena seenak apapun makanan di luar, dan kita mampu untuk membelinya, tetap aja yang paling enak tuh makanan buatan ibu. Jadi bersyukur nih buat teman-teman yang masih bisa ngerasain makanan ibu, karena kan nggak semua orang bisa. Terus kalau minuman favorit aku tuh biasanya terlalu es teh. Es teh aja udah cukup. General ya. Orang kan biasanya tuh es campur. Kalau aku tuh udah cukup es teh aja tuh udah enak banget. Iya, tapi kalau aku sendiri sih tidak suka minum es. Bukan tidak suka, tapi kayak membatasi ya. Karena aku takut misalnya batuk atau flu, dan itu akan berimbas kepada aktivitas kita pada saat bulan Ramadan. Nah, ketika kita terlalu banyak minum es, nanti pada saat taraweh ya, itu perutnya akan rasa nggak nyaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita flu atau batuk pada saat ibadah, itu juga tidak akan nyaman nih. Hidung akan terasa tidak enak. Kemudian bersin pada saat sedang ibadah kayak gitu. Dan itu mengganggu banget. Iya, dan itu mengganggu banget. Apalagi nanti pada saat proses kerja gitu juga akan terganggu karena kondisi badan yang tidak sehat. Makanya aku saranin sih kalau misalnya pada saat sahur, konsumsilah makanan-makanan yang memang memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Dan terutama air. Iya, jadi jangan sampai teman-teman melewatkan minum air putih. Tapi minumnya malam, nggak boleh siang. Iya, misalnya kita mau tahu kan jumlah yang kita butuhkan air minumnya, maka kita konsumsilah pada saat buka dan sahur. Dan kalau bisa memang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Jangan yang kayak makanan yang siap saji, kemudian makanan-makanan yang instan seperti itu. Biasanya itu menjelang akhir-akhir Ramadan. Biasanya bukanya mie, terus sahurnya mie. Nah, itu nggak bagus ya. Tapi lebih baik kita makanlah makanan yang sehat, bergizi, dan kalau bisa sih dimasak sendiri ya, supaya kita tahu nih kualitas dari makanan yang kita konsumsi. Nah, kita tahu komposisi apa. Iya. Nah, kalau Nazia sendiri, hal menarik apa yang mungkin Nazia pengen share ke teman-teman, ataupun sesuatu yang ingin Nazia share seputar Ramadan? Oke teman-teman, aku mau share, nggak apa-apa kan bagi-bagi hadis Bang? Iya boleh. Oke. Rasulullah itu kalau bulan Ramadan tuh selalu nyampain ke teman-temannya untuk melakukan tiga hal utama yang sering dilakukan Rasulullah. Itu disebut dengan kurikulum Ramadan Nabi. Jadi tiga hal ini apa aja Bang? Yang pertama itu meningkatkan sholat. Jadi sholat yang dimaksud di sini tuh nggak mulu-mulu, nggak terus-terusan sholat fardu ya, karena itu kan wajib. Selain itu juga ada sholat sunnah seperti sunnah rawatib, terus juga duha kalau pagi, kalau tengah malam tuh tahajud. Dan ibadah yang paling spesial banget di bulan Ramadan itu tarawih guys. Jadi usahain untuk nggak ketinggalan tarawih, karena itu salah satu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah. Nah, yang kedua tuh kurikulum Nabi bilang Nabi itu orang yang paling dermawan dan paling lemah lembut. Jadi yang kedua itu membahas tentang sedekah. Terus juga sedekah itu dikategorikan menjadi 4 Bang. Yang pertama itu sedekah secara terang-terangan, atau yang kedua sedekah secara sembunyi-sembunyi, yang ketiga sedekah di malam hari, dan yang keempat itu sedekah di siang hari. Jadi misalnya kalau abang misalnya berkecukupan ya, takutnya menjadi bahan gunjingan seseorang, misalnya itu Bang Widodo kenapa sih nggak pernah sedekah orang kaya, ya nggak apa-apa. Misalnya abang mau sedekah secara terang-terangan, kayak sharing, saling berbagi buka puasa, itu kan terang-terangan. Terus misalnya kalau aku sendiri misalnya mau tertutup biar nggak ada yang tahu, cukup malaikat aja yang tahu gitu. Jadi sedekahnya secara diam-diam gitu.
Terus yang ketiga, ada lagi yang terakhir, kurikulum Nabi tuh bilang kita harus banyak membaca Al-Quran. Jadi teman-teman yang suka males banget baca Al-Quran bisa meningkatkan bacaan Al-Qurannya di bulan Ramadan. Tapi bacaan Al-Quran itu bukan muluk-muluk kita terus ngaji. Enggak, kita tuh juga harus paham maknanya Bang. Jadi misalnya kita baca Al-Fatihah nih, kita harus tahu makna dari Al-Fatihah itu sendiri. Jadi gitu, kalau bulan Ramadan meningkatkan sholat, yang kedua memperbanyak sedekah, dan yang ketiga banyak-banyak mendekatkan diri kepada Al-Quran Bang. Iya, nah itu tadi teman-teman, jadi di bulan yang suci ini kita bisa meningkatkan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Kemudian saling berbagi, kemudian kita juga mungkin selama ini kita sibuk ya dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, sehingga kita tidak pernah ataupun jarang membaca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan. Kemudian mungkin bagi yang pelajar itu kan waktunya sekarang ketika bulan Ramadan itu dipersingkat pembelajarannya, itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ibadah. Kemudian digunakan juga untuk istirahat. Nah, itu tadi adalah yang sudah disampaikan oleh Nazia. Jadi teman-teman bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk terus meningkatkan, dan kita juga bisa selected ya untuk kegiatan-kegiatan mana yang perlu dilaksanakan atau enggak, karena di bulan Ramadan ini kita harus hemat-hemat energi. Benar banget. Iya, karena takutnya kita udah menggebu-gebu dengan banyak kegiatan, akhirnya kita tidak produktif dan kecapean sendiri, dan itu akan mengganggu apa yang seharusnya kita laksanakan malah kita tidak laksanakan, yang seharusnya tidak kita laksanakan malah kita laksanakan. Nah, kemudian kita juga memilih nih mana yang memang perlu, mana yang tidak perlu, dan kalau bisa kita melaksanakan kegiatan seperti sedekah, kegiatan-kegiatan positif. Apalagi bulan Ramadan nih biasanya begitu banyak orang bagi bukaan ya. Benar ya, banget. Makanan di jalan-jalan ya. Nah, jadi kita bisa memberikan ketika kita punya banyak rezeki atau ada rezeki yang kita bisa bagikan kepada teman-teman, ya kita bisa bagikan. Seperti Nazia bilang tadi, ada yang memang terang-terangan, ada yang memang secara sembunyi-sembunyi. Dan ya itu tadi yang disampaikan Nazia. Nazia, di ujung dari obrolan kita hari ini, mungkin Nazia boleh share ke teman-teman apa sih pesan-pesan Nazia supaya teman-teman tetap semangat, tetap fit, tetap produktif di bulan Ramadan. Oke. Jadi untuk teman-teman ya, di bulan Ramadan tuh kurang-kurangin magernya, kurang-kurangin malesnya. Kalau sebelumnya kita di bulan-bulan biasa kita tuh sering males, sering mager ya. Kalau bisa di bulan Ramadan itu ditingkatin lagi. Terutama olahraganya juga jangan pernah ketinggalan. Minum air putihnya itu dari segi kesehatan. Kalau dari segi agama sendiri dengan ningkatin lagi ibadahnya Bang, puasanya, terus juga sedekahnya. Jangan lupa juga lurusin niat kita karena Allah. Karena kan belum tentu lagi ya di Ramadan tahun depan atau di Ramadan kedepannya kita masih bisa kumpul-kumpul, masih bisa puasa. Jadi di Ramadan tahun itu tuh, di tahun ini tuh benar-benar kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, dan terutama kumpul sama keluarga. Kita nggak ada orang yang tahu tentang kematian. Jadi apapun yang kamu miliki saat ini tuh hargai dan berusaha untuk kamu berikan yang terbaik. Contohnya orang tua, karena mereka masih ada di bulan Ramadan ini misalnya, usahain kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka gitu. Oke, nah itu tadi teman-teman, jadi kita harus memanfaatkan waktu yang telah diberikan ya di Ramadan kali ini, karena kita nggak tahu nih ke depan apakah akan ketemu kembali Ramadan yang akan datang ya. Jadi lakukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan di Ramadan kali ini. So thank you Nazia ya sudah hadir di edisi kali ini, dan teman-teman kita akan bertemu kembali di episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda, yang tentunya kita akan membahas topik-topik yang menarik untuk edisi Ramadan yang tentunya relate dengan seputar Ramadan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.